Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersau Go di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman, saya mendapat satu cuplikan video dari Ustadz Kainama dan juga Aristo. Mereka berdua ini suka sekali membaca ayat Alkitab dan menafsirkannya dengan bebas, dan mereka tertawa. Ya, sebetulnya ketika mereka tertawa di dalam video yang akan kita dengarkan, itu menunjukkan kebodohan mereka lah, karena mereka sangat-sangat tidak mengerti apa maksud dari teks Alkitab. Nah, di dalam video yang akan kita dengarkan, Ustadz Kainama menyebut bahwa Yesus itu gila. Itu kan kebangetan, ini kurang ngajar ya memang si Ustadz Kainama ini. Dan bukan hanya Yesus, dia juga mengatakan Rasul Paulus juga adalah gila. Dan mereka berdua ini tertawa dengan kebodohan mereka. Saya akan menjawab berdasarkan apa kata Alkitab dengan ayat-ayat yang mereka kutip. Mari kita dengar cuplikan videonya. Markus 3, silakan Bung, tayal lagi, tayal. Tayal, baik. Ya. Ya. Oke, wah. Makin parahnya, kita bacakan lagi, saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya, betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Nah, Siapa yang gila itu? Keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus, kaum keluarga Jesus, yang bilang Al-Quran, Kainama, Aristo bukan, kau punya Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Yohanes 10 nomor 19. Baik, Yohanes 10. Nomor 19. Yohanes 10, 19. Oke. Ya. Sorry. 19. Oke. TL. ATL, siap. TL, ini ya teman-teman semua. Ya. Maka berpihak-pihaklah di antara orang Yahudi oleh karena perkataan itu. Oke, sekarang 20-nya. Orang Yahudi ya, bukan orang Islam, orang Yahudi nih. Membicarakan seseorang, 20. Orang Yahudi ya, maka itu orang Yahudi yang ngomong ya, maka pihak-pihak orang Yahudi. Silakan. Siap. Maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan ia ada bersetan dan gila. Wow. Apakah sebabnya kamu mendengarkan dia? Tuh. Ya, Dia bukan orang dia Islam. Betul, betul. Ditulis lagi di Bible. Screenshot pemirsa. Sekarang Kisah Para Rasul 26 nomor 24. Oke, Kisah Para Rasul 26 nomor 24. 26 nomor 24. Nomor 24. 26 nomor 24. Oke. Ya. TL. 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 Baik. Ya. TL ya. Ini. Sedang ia memberi jawabannya demikian. Maka Festus pun berkatalah dengan nyaring suaranya, "Gila engkau, hai Paulus. Ilmu yang berlebih-lebih itu menggilakan engkau." Oh, Paulus gila ternyata. Screenshot pemirsa, screenshot. Ya, itulah cuplikan video dari Ustadz Kainama dan Aristo. Mereka berdua tertawa karena ada pernyataan orang terhadap Yesus, dan Paulus menyebut bahwa mereka ini adalah gila. Sebetulnya teman-teman, sangat mudah sekali membaca Alkitab ya, karena sudah ada dalam bahasa Indonesia dan mudah sekali kita mengerti. Mereka ini ngerti baca atau tidak sih ya? Mereka ngerti melihat konteksnya atau tidak sih? Tapi dari video yang kita perhatikan tadi, mereka justru memang sangat-sangat bodoh dan tidak mengerti. Sebetulnya ayat Alkitab yang mereka kutip sudah jelas ya, dan ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa Yesus dan Paulus itu gila. Saya akan ajak kita baca ayat-ayat yang mereka kutip. Yang pertama, dari Markus pasal 3 ayat 21.
waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, di sini Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kata tidak waras dalam terjemahan lama itu gila. Jadi orang banyak yang ada pada waktu itu menyebut Yesus itu gila. Dan perhatikan baik-baik ya, ketika orang banyak mengatakan Yesus itu gila, tidak serta-merta bahwa Yesus itu benar-benar gila. Itu adalah pandangan orang terhadap Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya apa yang Yesus kerjakan. Mengadakan banyak mujizat dan juga menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengusir setan. Bahkan kalau teman-teman baca di dalam Markus pasal 3 dan seterusnya, Yesus tidak hanya disebut gila, tetapi juga dia disebut Belzebul di situ. Itulah sebabnya keluarganya, saudaranya mengambil Yesus. Karena orang banyak mengatakan bahwa Yesus itu gila. Di dalam teks itu juga memperlihatkan saking banyaknya orang yang berkerumun pada waktu itu, maka para murid tidak sempat makan. Nah, disitulah supaya tidak terjadi apa-apa, maka keluarga dari Yesus mengambil dia supaya orang yang menyebut Kristus itu gila tidak melakukan tindakan yang tidak benar. Jadi konteksnya orang yang mengatakan Yesus gila. Ya. Lalu yang kedua, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 19, 20 dan 21. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Di sini orang Yahudi menyebut Yesus kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengar dia? Kata orang Yahudi. Tetapi perhatikan ayat 21. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Jadi pada waktu Yesus mengajar orang-orang banyak, termasuk ada orang-orang Yahudi pada waktu itu, terjadilah perpecahan. Ada orang Yahudi yang percaya apa yang dikatakan Yesus, tapi juga ada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus dan menolak apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan. Di dalam konteks itu, kalau teman-teman baca di dalam ayat sebelumnya, Yesus menjelaskan tentang gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan itulah sebabnya orang Yahudi tidak percaya akan apa yang Yesus sampaikan. Itulah sebabnya mereka menyebut Yesus kerasukan setan dan gila. Tapi yang lain justru percaya dengan apa yang mereka lihat dari mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Dan sekali lagi, pernyataan orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu gila, itu tidak serta-merta menjelaskan bahwa Yesus itu gila. Lalu, setelah Ustadz Kainama mengutip ayat Alkitab yang menyebutkan Yesus, kata orang itu dia gila, lalu dia kutip juga di dalam Kisah Para Rasul bahwa Paulus pun juga gila. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Sebetulnya Festus sangat tidak setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Paulus tentang Kristus di atas di dalam pembelaannya. Dan itulah sebabnya Festus protes dan menyebutkan Paulus itu gila. Tapi perhatikan baik-baik, ketika Festus menyebut Paulus gila, di ayat 25, Paulus jawab. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi Paulus ketika mendengar pernyataan Festus menyebut dirinya gila, dia menjawab, aku tidak gila yang mulia. Justru aku menyampaikan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, ini tidak dipahami oleh Ustadz Kainama dan Aristo. Itu membuktikan apa? Minta maaf, saya harus keras ya. Anda berdua ini sangat bodoh dan justru Anda berlaku gila dengan apa yang Anda perlihatkan di dalam video di awal. Jadi, yang gila itu bukan Yesus dan juga bukan Paulus. Alkitab tidak memberitahu bahwa Yesus itu benar-benar gila. Orang yang menilai karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus
dan juga ketidakmengertian Anda berdua memahami ayat Alkitab. Karena itu jangan sembaranganlah kutip-kutip ayat Alkitab. Jangan kutip satu ayat Alkitab lalu klaim padahal Anda tidak ngerti konteksnya. Inilah kalau Ustadz lagi pusing karena banyak apologet Kristen yang menjawab, yang mengatakan Ustadz kayak nama ini Ustadz yang sesat. Ya, jadi beginilah. Itu saja video yang ingin saya sharingkan kepada Anda semua. Kira video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati. Shalom.